Terima kasih Anda masih di Kompas Petang bersama saya Cynthia Rompas. Saudara Brigjen Endar Priantoro yang sempat dicopot oleh Ketua KPK Firly Bahuri kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Keputusan Brigjen Endar Priantoro kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan surat keputusan Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut keputusan KPK untuk menarik kembali Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan dengan pertimbangan untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum. Sore ini Brigjen Endar Priantoro rencananya akan bertemu dengan pimpinan KPK setelah ia kembali ditarik menjadi Direktur Penyelidikan. Sebelumnya Brigjen Endar Priantoro dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada April 2023. Endar sempat melawan pencopotannya dengan melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK hingga Ombudsman. Melalui keterangan tertulis, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan penugasan kembali Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ali Fikri menulis benar kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023. Lebih lengkap terkait penarikan kembali Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK, kita bergabung dengan Dian Silitonga di KPK. Dian, Endar rencananya akan menemui pimpinan KPK sore ini. Apakah pertemuannya sudah berlangsung, Dian? Ya, Cynthia, betul sekali. Rencananya Brigjen Endar Priantoro ini akan datang sore hari ini ke Gedung Merah Putih KPK untuk bertemu dengan pimpinan KPK usai dirinya kembali akan bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Nah, pertemuannya belum berlangsung karena sampai dengan saat ini Brigjen Endar Priantoro juga belum tiba di Gedung Merah Putih KPK. Seperti yang Anda sampaikan tadi, Cynthia, bahwa memang Brigjen Endar Priantoro ini akan kembali bertugas di KPK sebagai Dirlidik setelah kita tahu sebelumnya ini Brigjen Endar Priantoro sempat dicopot dari jabatannya melalui SK Sekjen KPK pada 31 Maret yang lalu. Nah, melalui pesan singkat sebelumnya Brigjen Endar juga menyampaikan kepada wartawan bahwa kembalinya ia bertugas sebagai Dirlidik KPK ini setelah dirinya menempuh mekanisme banding administratif kepada Presiden Joko Widodo. Nah, memang mekanisme banding administratif ini merupakan langkah terakhir yang bisa ditempuh oleh PNS ketika keberatan atau tidak puas dengan keputusan pemberhentian sebagai PNS atau sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Nah, banding administratif ini nampaknya disetujui atau diterima oleh Presiden Joko Widodo karena memang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ini juga telah mengkonfirmasi bahwa pertimbangan Brigjen Endar bisa kembali bertugas di KPK adalah untuk menjaga harmonisasi dan juga sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita akan pantau sama-sama nanti kedatangan Brigjen Endar ke gedung KPK dan pernyataan resmi dari KPK terkait dengan kembali bertugasnya Brigjen Endar maksud saya sebagai Dirlidik KPK. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, untuk mengetahui apa sebenarnya yang kemungkinan terjadi serta yang melatar belakangi KPK kembali menempatkan Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK setelah sempat diberhentikan. Kita akan mengulasnya bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat petang Pak Saud, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang kembali Kompas TV. Ya, Pak Saud, kalau Anda melihat rentetan peristiwa kembalinya Brigjen Endar ini, apa yang Anda lihat dari keputusan ini? Ya, saya lihat kita logika, argumentasi, sama nalar hukum kita udah jalan semua ya. Dan kalau memang itu tadi diawali oleh Pak Presiden, tentu kita terima kasih juga karena beliau sudah kembali ke tracknya untuk kemudian melakukan upaya pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan beberapa periode ke depan ada upaya-upaya yang lebih kompetitif dalam kasus saya kompetitif karena kita bersaing dengan para koruptor ini.
Oke, Pak Saud, kalau Anda melihatnya, apakah ini bentuk dari keberhasilan perlawanan Brigjen Endar untuk kembali ke KPK, atau memang ada yang salah dalam mekanisme pencopotan dan penarikan kembali? Iya, dalam kebijakan publik apa aja bisa salah, apa aja nggak bikin kebijakan juga bisa kalau kebijakan publik. Tapi yang paling utama adalah karena ini penegakan hukum, karena ini pemberantasan korupsi, karena ini terkait dengan hak-hak setiap orang, apalagi Undang-Undang KPK yang baru itu sudah mengatakan di situ azasnya adalah berdasarkan HAM, sehingga saya pikir ini sudah kesadaran kita bersama, baik itu pengambil keputusan di dalam hal ini karena KPK sudah dibawa Presiden langsung, saya pikir ini langkah maju yang kita harapkan bisa kemudian ini sustainable. Jangan lupa memberantas korupsi itu sustainable. Itu persoalan utama kita, saya pikir. Apakah ini juga mengartikan bahwa keputusan yang telah diambil KPK sebelumnya ada ketidakhati-hatian dari pimpinan KPK? Ya, bisa saja demikian karena itu kolektif kolegial ya. Kelima pimpinan KPK itu mereka ngambil kebijakan itu kolektif kolegial. Jadi kalau umpamanya ada kolektif kolegialnya kemudian mengisyaratkan Endar kembali, padahal pada bagian lagi Kapolri menghendaki dia kembali. Saya pikir sekarang sudah ketemu titiknya untuk kemudian Endar bekerja kembali untuk mengejar para koruptor di jalanan sana. Pak Saud, kalau dilihat nanti posisinya Pak Endar sendiri akan gimana ketika kembali bertugas sebagai Direktur Penyelidikan? Karena kita tahu bahwa sebelumnya ada laporan ke Ombudsman dan juga ke Dewas KPK terhadap Pak Firly Bahuri. Ya, harapan saya sih dia kembali kalau bisa nanti bikin apa ya namanya ya, karena kan sudah sekian lama pengalaman di direktur. Untuk kemudian kalau bisa jadi deputi sekalian aja, deputi penindakan. Itu akan lebih challenging buat dia. Karena kita perlu juga kita berikan dia tantangan sehingga kemudian dia lebih serius. Tapi nanti kinerjanya akan bisa kondusif tidak kalau sempat terjadi drama sebelumnya? Saya pikir teori perubahan juga mulai berlaku di KPK. Kemudian negara ini juga teori perubahan sudah mulai berlaku. Sehingga kita harapkan kita bisa dengan cepat kembali kembali lagi ke jalan yang benar lah. Track yang benar untuk kemudian sama-sama membersihkan Indonesia. Kemudian kemiskinan bisa cepat kita atasi. Oke, kalau Anda melihatnya ini ada keterkaitan tidak dengan dugaan kebocoran kasus di KPK? Singkat saja. Saya belum bisa memastikan itu ya, karena itu diperlukan sebuah saya tidak sampai mengakses informasi sedetail itu. Tetapi yang paling baik adalah bahwa kemudian kalau sudah ada kebijakan yang berubah, kita menghargai itu, kita mengapresiasi itu untuk kemudian KPK secara keseluruhan termasuk kepimpinannya sampai staf di bawah melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi kalaupun ada apa di balik itu, saya pikir kita tutup dulu untuk kemudian kita mulai bekerja lagi. Saya pikir saya lebih cocok mengatakan demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.